Alhamdulillah. Sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa saya akan melaksanakan supervisi untuk pembelajaran di kelas Ibu ya. Siap. Iya, yaitu pada tanggal 22 Mei 2023. Nah, namun sebelumnya Bu, saya ingin melaksanakan sedikit wawancara. Siap. Iya. Semoga tidak keberatan. Alhamdulillah. Baik, langsung saja saya mulai wawancara. Namun sebelum pelaksanaan observasi, saya ada sedikit wawancara dengan Ibu tentang kesiapan Ibu. Apakah Ibu sedia? Baik, terima kasih Ibu. Langsung saja saya mulai wawancaranya. Pada kegiatan pembelajaran sebelum pelaksanaan observasi ini kira-kira apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Saya menyiapkan capaian pembelajaran dulu yang saya unduh dari BMM. Kemudian saya sesuaikan dengan ATP yang sudah saya susun, yaitu tentang pengukuran panjang. Kemudian membandingkan hasil pengukuran itu. Setelah semuanya sesuai antara CP dan ATP, kemudian saya menyusul modul ajar. Modul ajarnya kemudian karena melihat materi, maka akan saya tentukan metode dan strategi belajar tersebut. Kemudian saya susun tentang evaluasi belajarnya, dan kami tentukan karena ini 2 kali 35 menit, maka kami bagi kegiatan inti itu berapa jam awal dan akhir itu berapa menit. Berarti intinya untuk modul ajar ya Bu ya, Yes, siap ya. Iya, terima kasih. Nah, kira-kira pada modul ajar itu pelajaran apa yang akan Ibu ajarkan? Saya akan mengajar matematika dengan materi yaitu pengukuran panjang, yang intinya membandingkan panjang suatu benda. Jadi indikatornya pengukuran panjang gitu ya, dan membandingkan ya Bu, tidak hanya mengukur tapi membandingkan. Bagus sekali Ibu. Kemudian untuk metodenya kira-kira apa Bu? Saya metodenya intinya adalah kerja kelompok dan praktik mengukur, kemudian hasil pengukuran itu dipecahkan secara berkelompok, tapi tidak mengesampingkan metode penjelasan dan metode pertanyaan yang lainnya. Tapi pada intinya adalah praktik dan kerja kelompok. Ada. Karena apa? Karena pengukuran ini butuh praktik. Kalau anak tidak praktik, maka anak tidak bisa menentukan panjang suatu benda. Dan praktik ini dilakukan secara kelompok seperti itu. Terima kasih Ibu. Nah, kemudian nanti sesuai dengan metodenya tadi, kira-kira alat dan sumber belajar apa yang digunakan? Sumber belajar yang pasti adalah buku siswa matematika kurikulum merdeka yang sebelumnya dari BMM, itu yang jelas. Yang kedua adalah alat ukur, karena di sini pada benda itu saya gunakan alat ukur berupa kertas berpeta. Terus yang kedua adalah benda-benda yang akan diukur. Kemudian lembar kerja yang akan digunakan pada kerjasama atau diskusi tersebut. Itu lengkap sekali ya Bu ya. Seperti itu Bu. Kalau ada kurangnya nanti ada masukan gitu. Nah, terus untuk tahapan pembelajarannya nanti seperti apa? Tahapan untuk kegiatan awal saya ambil 15 menit. Itu yang pertama adalah mengecek kehadiran. Terus yang kedua adalah menyanyikan lagu Garuda Pancasila karena untuk menumbuhkan semangat. Yang ketiga adalah pembiasaan. Saya ambil membaca. Kemudian membaca itu, di dalam membaca itu selain berisi tentang kesehatan, saya kaitkan dengan pembelajaran yang akan saya capai. Kemudian pada kegiatan awal yang utama adalah menyampaikan tujuan pembelajaran itu. Kemudian kegiatan intinya 40 menit. Yang pertama saya menjelaskan bagaimana cara mengukur, kemudian praktek mengukur, kemudian diskusi memecahkan masalah, kemudian membahas diskusi. Kemudian pada kegiatan akhir saya ambil 15 menit adalah yang pertama menyimpulkan
Yang kedua refleksi untuk mengungkap apa kesulitan anak dan kesulitan saya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah di kegiatan akhir itu saya mengadakan evaluasi atau tes, dan kemudian adalah tindak lanjut pembelajaran seperti itu. Ya, benar sekali. Berarti intinya ada 3 kegiatan ya Bu ya. Kegiatan awal, inti, kemudian ada akhir. Baik Bu. Kemudian persiapan tertulis apa Bu yang sudah dibuat? Yang tertulis itu yang utama adalah modul ajar. Modul ajar yang kedua adalah saya menyusun lembar kerja peserta didik yang akan digunakan pada kerja kelompok. Yang ketiga adalah menyusun evaluasi. Di dalam evaluasi itu ada soal, ada kunci jawaban, ada kriteria penilaian, dan ada tabel untuk nilai. Nah, kemudian kira-kira Bu, nanti setelah Ibu mengadakan pembelajaran itu, menurut Ibu yang dirasa sulit bagi siswa itu apa? Kalau menurut pikiran saya, anak-anak itu akan sulit mengungkapkan atau akan sulit menjelaskan benda ini lebih panjang apa lebih pendek seperti itu Bu. Karena apa? Karena kadang rancu Bu. Oh, yang lebih panjang mana, yang lebih pendek mana, seperti itu. Saya kira nanti, tapi semoga saja tidak. Betul. Semoga saja tidak. Kita berharapnya semua lancar ya. Semoga dengan praktek ini anak-anak lebih memahami. Tapi menurut pikiran saya nanti kesulitannya di situ. Ya, baik Bu. Kemudian kompetensi yang bisa dimiliki oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran ini, kira-kira siswa harus bagaimana? Siswa dapat membandingkan, oh penggaris ini setelah diukur lebih panjang dari benda ini, seperti itu Bu. Bahwa dapat memahami benda ini lebih panjang apa lebih pendek, bisa membandingkan ya Bu ya. Membandingkan. Nah, kemudian kira-kira di dalam kelas Ibu itu apa yang perlu diperhatikan Bu? Yang diperhatikan adalah karena ini kerja kelompok, maka perhatian saya nanti juga terfokus pada anak-anak di dalam kerja kelompok itu Bu. Karena apa? Karena kadang dalam kerja kelompok itu ada anak yang bermain saja, ada yang ada yang mengerjakan secara serius, ada yang lainnya yang perlu perhatian khusus. Dan karena metodenya metode kerja kelompok. Iya, berarti intinya pengelolaan kelasnya harus ini. Bagus sekali. Saya rasa Bu Alifa sudah sangat siap untuk Semoga nanti dengan pembelajaran nanti, semoga anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Baik Ibu, untuk sementara wawancara praobservasi mungkin hanya sampai di sini. Berarti kita lanjut langsung ke kelas ya Bu. Sudah siap Bu? Bismillah. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kalian dapat berangkat ke sekolah. Kita berkumpul lagi di hari apa ini? Hari Senin ini. Setelah kalian melaksanakan upacara, kalian akan mengikuti pembelajaran. Senang hari ini? Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, terus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Petugasnya urutannya Ibrahim ya, sama Gani. Ya. Ya, sama Mbak Ida. Ya. Ya. Ya, siap. Terima kasih Gani, terima kasih Ibrahim. Ayo.
Ya. Ayo berdiri. Berdiri. Siap, gerak. Kapet. 1, 2, 3. Yaitu menceritakan tentang lambang negara kita. Apa ya? Garuda Pancasila. Di dalam lagu itu kalian diajak untuk mencintai tanah air. Bagaimana caranya? Seperti tadi pagi kalian mengikuti upacara bendera dengan disiplin. Tidak boleh ngomong, tidak boleh ngomong, tidak boleh berjalan-jalan ngobrol, harus tertib disiplin, hormat kepada bendera. Itulah salah satu isi atau makna lagu Garuda Pancasila. Dilakukan dengan penuh semangat. Semangat untuk apa? Belajar. Duduk siap. Siap. Ya. Anak-anak, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, kalian biasanya membaca, menulis. Nah sekarang adalah membaca. Ada yang belum bisa membaca? Semua sudah bisa membaca? Ya. Perhatikan bacaan yang ada di papan tulis. Kita membaca bersama-sama ya. Perhatikan. 1, 2, 3. Kemarinnya lagi hujan, berarti musim hujan sudah tiba. Kalian pesan Bu Guru tidak boleh main hujan-hujanan. Nanti demam, kepalanya sakit, akibatnya tidak masuk sekolah. Karena ulangan sebentar lagi, kalian harus rajin belajar. Belajar apa saja? Membaca, menulis, berhitung. Sudah bisa berhitung? Berhitung tentang mengukur benda berat, berat batu, berat pensil. Nah sekarang kita masih tetap belajar berhitung tentang pengukuran panjang. Pengukuran panjang. Nah, kita akan belajar tentang pengukuran panjang. Anak-anak, setelah kalian nanti belajar tentang pengukuran panjang, diharapkan kalian bisa membandingkan panjang benda yang satu dengan yang lainnya. Kalian bisa apa? Membandingkan panjang benda yang satu dengan yang lain. Gak usah ditulis ya. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa membandingkan panjang sebuah benda. Nah, ini sekedar untuk pengetahuan kalian, bukan pembelajaran kamu
ya, bukan yang akan belajar, tapi ini sekedar pengetahuan kamu. Apa yang dimaksud dengan panjang? Panjang adalah dimensi jarak antara ujung pangkal sampai ujung. Ini namanya panjang. Ayo, gimana? Kamu mau duduk sama siapa? Panjang adalah dimensi jarak sampai ujung. Ini namanya panjang. Nah, ada semua benda mempunyai panjang. Penggaris dari pangkal sampai ujung ini namanya panjang. Sedotan dari pangkal sampai ujung ini namanya panjang. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah panjang sebuah benda dengan alat ukur adalah kotak, kertas berkotak. Kertas berkotak ini kita pakai sebagai alat ukur. Kita pakai sebagai alat ukur. Misalnya kita akan mengukur panjang apa ini? Dompet. Kamu kok enggak diem? Ini namanya apa? Kita akan mengukur. Tapi Pak, perhatikan panjang spidol. Maka kita ukur dari pangkal sampai ujung. Kita hitung berapa kotak. Berarti spidol ini panjangnya berapa kotak? Coba nanti kita akan pakai. Baca, benda apa saja yang akan kita ukur? Penggaris. Coba siapa yang dapat mengukur penggaris? Tunjuk jari. Ya, Firman. Ayo Firman. Firman bersama Mahesa. Ayo, Firman bersama Mahesa. Ya, caranya berapa panjang penggaris? Berapa? 6 kotak. Ditulis 6 kotak. Nah, pinter. Setelah diukur panjang penggaris berapa kotak? Nomor 2, kita akan mengukur buku. Siapakah yang bisa mengukur panjang buku? Ya, Rizka? Ya, Rizka sama Naila? Ya, berapa panjangnya? Panjang buku adalah berapa? 4 kotak. Sedotan akan diukur oleh Ibrahim dan Hilal. Berapa? Pensil diukur oleh siapa yang bisa mengukur pensil? Ya, Yasir. Yasir. Berapa panjang? Ya, tulis. Pulpen. Pensil. Berapa? Berapa panjangnya? Pulpen diukur oleh Dani. Ya. Berapa? 3 kotak. Nah, sekarang kapur akan diukur oleh Bu Guru.
Berapa? Berapa? 12 kotak. Pita kuning. Pita kuning. Ini kok. Ya, pita kuning ada 2. Ya, pita kuning. Berapa pita kuning? Berapa? 7 kotak. Nah, pita warna apakah yang paling panjang, anak-anak? Pita warna yang pita kuning. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan teman kerja diskusi. Nanti kalian berkelompok ya. Nah, kita taruh dulu mejanya berkelompok. Satu, mengukur kertas. Kertas diambil kertas, diukur panjangnya berapa, diisikan. Jangan keras. Diisikan di sini di nomor 1 berapa kotak? Diisikan. Sudah kertas? Sudah. Sekarang nomor 2 pensil. Diambil pensil diambil, diukur berapa kotak? Nomor 3 pulpen. Pulpen diambil, diukur, diisikan berapa kotak? Nomor 4 kapur. Nomor 4 kapur. Ayo kapur. Kapur diukur. Kapur diukur baru-baru hitung. Setelah itu penggaris. Ayo penggaris diukur. Kayak gini. Setelah penggaris, rautan. Setelah itu penghapus. Udah ya? Kalau sudah ditulis nama kelompoknya siapa saja di sini? Kelompoknya. Nama kelompoknya ditulis di bawah di sini. Siapa saja? Ayo. Dan ditulis namanya. Siapa baik sini? Semua kelompoknya ditulis ya. Kelompoknya ditulis semua. Ayo ditulis.
Garis ya. Bagaimana? Bagaimana? Yang paling panjang apa? Garis. Nomor 2 kelompoknya Dina dibaca. Apakah yang paling pendek? Lautan. Nomor 3 Eri dibaca. Nomor 3. Bagaimanakah perbandingan? Lautan lebih pendek, takut lebih panjang. Ya, pelan-pelan dikumpulkan ya. Dikumpulkan dulu yang sudah. Halo anak, dengarkan bahwa dapat disimpulkan bahwa panjang benda itu beda apa sama? Panjang benda itu sama apa beda? Setelah melakukan pengukuran dapat disimpulkan bahwa penggaris, gunting, sedotan, pensil itu mempunyai panjang yang berbeda-beda. Ya, nah anak-anak, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, apakah ada yang sulit? Apakah ada yang sulit? Kalau kalian sulit, kalian tadi bertanya pada siapa? Pada bu guru atau pada temanmu? Ya, nanti kalau kamu ada kesulitan, boleh bertanya pada teman, boleh bertanya pada bu guru. Nah, pembelajaran yang diajarkan bu guru tadi, mana yang sulit? Mana yang sulit? Apakah sulit mengukur? Apakah sulit membandingkan? Semuanya tidak ada yang sulit? Coba, kalau tidak ada yang sulit, bu guru akan memberikan tes. Bu guru akan memberikan evaluasi untuk mengukur kalian apakah sudah mampu dalam pembelajaran ini. Diberi nama ya. Ya, diisi. Ya, berapa kotak dihitung? Ya, berapa kotak ini kan sudah diisikan di kotak ya. Dilihat pengukurannya, kemudian diisikan di kotaknya. Diisikan di kotaknya. Ya, sudah selesai ya. Ya, disimulkan ya. Sudah selesai semua. Anak-anak, sebelum pembelajaran selesai, kalian istirahat. Nanti bu guru akan memberikan tugas kepada kalian. Di rumah kalian mengukur
kemarin kita sudah melakukan perbincangan ya Bu. Yang pertama adalah observasi, kemudian kita juga kemarin sudah melaksanakan observasi di dalam kelas ya Bu. Nah, ini Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kali ini? Jadi hasil percakapan hari ini yaitu pasca saya menginginkan kita dapat sharing dari pembelajaran yang saya lakukan itu mana yang baik dan mana yang kurang baik, seperti itu. Baik Ibu, jadi intinya Ibu ingin ada sharing ya, kita sharing bersama ya Bu ya. Nah, terima kasih Ibu. Nah, sebelum melakukan percakapan selanjutnya ya Bu ya, kira-kira setelah melakukan pembelajaran kemarin bagaimana perasaan Ibu? Saya istilahnya senang seperti itu Bu, lega lah, dikatakan lega. Apa yang saya rencanakan di dalam modul ajar itu bisa saya laksanakan, walaupun mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan di situ. Tapi intinya pembelajaran itu sudah saya rencanakan dalam modul ajar dan sudah saya laksanakan seperti pada rencana ini. Alhamdulillah berjalan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya, nah, walaupun kondisi satu kita tahu seperti itulah anak-anak kelas 1. Nah, kemudian menurut Ibu dengan pembelajaran kemarin, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai? Iya Pak Andi. Tujuan pembelajaran itu kan bisa kita ukur melalui keaktifan siswa dan hasil evaluasi. Dari keaktifan siswa, pengamatan saya pribadi itu anak aktif dalam praktek pengukuran. Kemudian hasil evaluasi itu kemarin kan menurut saya itu 23. Kemudian KKM atau sekarang itu dalam Biro Merdeka itu KTTP saya itu kan 65. Itu ada 4 anak yang belum tercapai. Sehingga boleh dikatakan 82% itu anak sudah tuntas. Dan itu bisa dikatakan pembelajaran itu berhasil seperti itu. Alhamdulillah. Nah, jika menggunakan skala 1 sampai 10, kira-kira waktu pembelajaran kemarin Ibu berada di skala berapa? Berarti keberhasilan kemarin itu di angka 8. Di angka 8. Itu sebenarnya sudah sangat bagus ya. Tapi tentunya masih pengen ya. Pengen yang harapannya yang masih. Iya betul. Nah, harapannya itu ke skala berapa? Harapan saya itu 9-10 Mbak. Seperti itu. Mantap. Kalau bisa semua anak tuntas seperti itu harapan saya. Nah, kira-kira Bu, jika untuk mencapai 9 atau 10 itu kriterianya seperti apa sih? Muridnya harus bagaimana? Pertama, muridnya itu harus aktif di dalam praktek pengukuran Mbak. Karena di dalam praktek pengukuran itu anak akan memperoleh pembelajaran bermakna. Dan dengan pembelajaran bermakna itu otomatis anak memperoleh pengalaman belajar nyata, sehingga dalam mengerjakan evaluasi apapun itu akan bisa seperti itu Mbak. Jadi intinya pada prakteknya dulu, pada pembelajaran bermakna itu. Iya, betul Bu. Nah, kira-kira hal positif apa yang dapat diperoleh dalam pembelajaran kemarin? Hal positif yang tentunya saya pertahankan dan mungkin nanti akan saya tingkatkan adalah pembelajaran bermakna tentang anak memahami materi melalui praktek Mbak. Itu jadi pengalaman langsungnya itu yang lebih anak memberikan pengalaman bermakna. Iya, jadi positifnya ketika anak itu melakukan praktek secara langsung ya Bu ya, itu ya membuat anak-anak akan tertanam. Iya betul. Mungkin materi juga akan lebih mudah untuk dipelajari anak ya Bu ya. Nah, kemudian ada yang kira-kira perlu ditingkatkan? Ada Mbak, yaitu pengelolaan kelas. Karena ini kelas 1, metode saya itu adalah diskusi atau kerja kelompok. Itu pengelolaan kelasnya yang harus dilakukan itu memang cukup maksimal Mbak Ani. Nah itu saya merasa kurang, sehingga banyak anak yang bekerjanya itu kerja kelompoknya itu kurang seperti itu. Nah itu yang kekurangan saya di situ. Jadi tentang pengelolaan kelas. Nah kemudian apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaikinya? Tentu saja yang pertama saya akan sharing kepada teman-teman kepala sekolah dan semua teman-teman kami Mbak. Itu utamanya tentang masalah saya itu kok begini, tentu mereka akan memberi masukan. Yang kedua, kami akan insya Allah
melalui pelatihan belajar sekarang kan banyak banget, tidak secara langsung, melalui webinar, melalui apa. Terus tentu saja saya akan tetap berpedoman pada platform Merdeka Belajar yang sudah ditunjukkan pemerintah juga. Mantap sekali. Itu merupakan suatu usaha. Betul. Nah, kira-kira kapan rencana itu akan dilaksanakan? Ketika masalah ini sudah ditemukan, tentunya secepatnya Mbak Ani, agar kami bisa mengatasi masalah yang pembelajaran kemarin. Kira-kira berapa lama targetnya? 2 bulan paling lama. 2 bulan paling lama. Nah, kira-kira siapa Bu yang dapat terlibat dalam membantu menjaga komitmen dari Ibu? Yang utama adalah kepala sekolah dan teman di sekolah. Itu Mbak, yang teman terdekat untuk sharing dalam pembelajaran saya. Baik, nah berarti tetap berkolaborasi dengan kepala Iya, sekolah dan tetap Ibu ya Bu. boleh, masukan-masukan itu tetap. Bagus sekali Ibu. Iya. Nah, dari awal sampai akhir tadi, nah saya ingin tahu kira-kira berarti kesimpulan apa yang dapat Ibu ambil dalam percakapan kali ini? Dalam percakapan ini yang saya dapat ambil adalah dengan sharing ini saya dapat mengetahui hal positif dan hal kekurangan pembelajaran saya, dan akan mencari solusi dari hal negatif atau kekurangannya. Iya. Kebetulan tadi sudah Iya. tergali ya Bu, Iya, untuk tergali solusinya ya, solusinya. solusinya kemudian kekurangan juga sudah tergali Iya. oleh sendiri, alhamdulillah. Nah, terus sampai di sini apakah masih ada yang ingin dibicarakan? Sepertinya cukup ya Mbak. Cukup baik Cukup, ya. kalau iya, baik kalau sudah cukup. Terima kasih sekali Iya, baik, Ibu. sama-sama. Semoga Terima apa kasih yang juga sharingnya. semoga apa yang menjadi harapan Amin, Ibu amin. nantinya dapat tercapai. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima Iya, kasih. sama-sama Mbak Ani. Iya. Saya juga terima kasih diberikan suatu kesempatan untuk berusaha menjadi guru yang baik Amin. dalam menyampaikan materi ataupun mendidik, mengajar mendidik. Matur nuwun semuanya. Iya, monggo. Iya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.